Bismillahirrahmanirrahim. Summa innal ilma fununun wa anwa'un katsirah wal ulama asnafun katsirah wa ala maratib wa manazil mutafawitah. Kemudian ya, sesungguhnya ilmu itu banyak modelnya, fan ya, materi. Ilmu itu banyak ya. Oh, ada 12 fan ilmu ya. Kalau mau dikaji itu Masya Allah, ngaji ilmu nahwu aja kita seumur hidup gak habis-habis itu. Makanya kita ngambil yang penting-penting aja dah. Ada orang kadang-kadang sampai tua, sampai kayak ngaji masih nahwu aja, masih alfi aja. Kagak ngaji ilmu batin, besok pulang bangkrut gak punya apa-apa. Jadi jangan habisin kita ilmu. Memang kalau udah sampai mendalam terus satu ilmu gak habis. Kayak orang yang belajar ilmu tentang hadis riwayat juga, itu kan ilmu mustalahul hadisnya ya, mengenal jarh wa ta'dil ya, tentang figur-figur pembawa hadisnya itu, waduh lama itu. Ada orang kadang-kadang habis umur itu meneliti para perawi-perawi hadis, ini orangnya adil apa fasik gitu ya, itu lama waktunya. Jadi ambillah, jadi belajar hadis selain daripada ilmu riwayat, perlu juga belajar ilmu diroyat, karena maksud hadis itu adalah diroyatnya sebenarnya. Meskipun memang diroyat itu perlu tunjangan ilmu riwayat biar mengetahui orang-orang yang membawa hadisnya. Kenapa? Karena memang dengan pembawa-pembawa hadis itu, hadis bisa dikategorikan jadi hadis dhaif, hadis hasan, hadis sahih. Seperti itu kan adanya, ya. Seperti Imam Bukhari kan berjalan sampai 3 hari itu, 3 hari 3 malam Imam Bukhari jalan untuk mencari hadis yang dikategorikan ada pada sosok figur manusia yang meriwayatkan itu hadis. Ada dikejar. Begitu dikejar, Imam Bukhari baru mau masuk rumah itu orang, tapi dilihat dari halaman rumahnya orang tersebut lagi minum sambil berdiri. Akhirnya murid pulang, nggak jadi. Kenapa? Ini orang kok berdiri minumnya. Nah, nggak cocok ini untuk diambil hadis. Pulang tuh sampai segitu. Ya Allah, itu adalah mempengaruhi kualitas hadis. Itu dari ilmu, namanya ilmu riwayat. Ada lagi ilmu diroyat, itu makna daripada hadis itu, maksud daripada hadis itu. Makanya kita ngaji hadis ini nih, hadis apa namanya, Mukhtar ya, Mukhtar hadis. Alhamdulillah sekarang udah dibantu nih, ada syarahnya ya. Iya, karena memang ucapan Nabi itu meskipun sekelumit, itu sebenarnya mengandung jawami'ul kalim, kalimat yang lengkap. Jadi jangan cuma baca hadis pakai terjemah. Kalau pakai hadis pakai terjemah, takut-takut kemukjizatan sabda Nabi itu terbatas. Karena perpindahannya cuma dari bahasa Arab ke bahasa. Padahal di samping itu makna hadis itu sangat panjang luar biasa. Makanya sampai guru besar itu Dr. Ahmad Hashim ya, Dr. Ahmad Hashim Umar ya, ketika dia sedang menuju pulang dari muktamar ulama internasional di atas pesawat, dia ngimpi, tidur dia ngimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Ngimpi ketemu. Nah, Nabi bilang, wahai Umar Hashim, tolong kamu syarahkan itu hadis Bukhari. Sebab hadis Bukhari yang lain-lain lebih banyak bercerita tentang ilmu riwayat, ilmu diroyatnya kurang lengkap. Coba kamu ya jelasin makna daripada ucapan sayanya gitu, bukan menjelaskan terlalu banyak ya dari sisi lafadznya, kalimatnya, perintah hadisnya. Maka setelah pulang dari itu, beliau mengarang kitab namanya Faidul Bari. Ada kitabnya Faidul Bari ala syarhi Sahih Bukhari. Jadi Sahih Bukhari ini syarahnya banyak dia. Ya, yang paling tinggi itu yang pertama ada Fathul Bari, Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Al Asqalani ya. Iya. Terus ada lagi yang kedua, Imam Qastolani, ngarang juga kitab namanya Irsyadus Sari. Itu pegangannya Habib Salim Jindan ya, Irsyadus Sari itu. Ya, Irsyadus Sari, syarah Sahih Bukhari. Nah, kalau kita nih ya pengen memahami hadis secara ilmu makna, ilmu diroyat, coba punyain kitab Faidul Bari, syarah Sahih Bukhari. Di situ maksud-maksud hadis dinyatakan dia, dijelaskan ya oleh Dr. Ahmad Umar Hashim gitu ya. Jadi
Kita baca kitab hadis juga perlu syarah ya. Karena memang ucapan Nabi itu memang jawami'ul kalim. Kalimatnya singkat, kecil, tapi mengandung makna yang luas gitu. Makanya kalau orang-orang itu kita ngaji kitab, apa ngaji kitab Mukhtar hadis. Kalau yang dalam mananya satu hadis juga pembahasan bisa panjang. Kenapa? Karena menghasilkan makna yang luas. Seperti kitab Arba'in. Imam Nawawi ngarang kitab Arba'in ya, 40 hadis ya. Yang kita kenal dengan Arba'in Nawawiyah itu, ya kan? 40 hadis. Itu kan syarahnya ratusan. Waduh, syarahnya ratusan itu. Yang paling lengkap adalah syarahnya Fathul Mubin ala Syari Arba'in Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu. Itu satu hadis aja pembahasannya panjang mananya. Kenapa? Memang gitu. Ya, ucapan Nabi itu singkat, padat, tapi mengandung makna yang luas gitu ya. Ya, kayak kita ngaji takrib aja. Takrib, ulama kadang kitab takrib, ada syarahnya Fathul Qorib, ada syarahnya lagi Baijuri. Apa? Ungkapan ulama aja, simple tapi mengandung makna yang luas seperti itu ya. Makanya tsumma innal ilma fununun katanya. Sungguhnya kemudian ilmu itu bermacam-macam cabangnya ya. Kemudian ya wa anwa'un katsirun, ya juga bermacam-macam, banyak bagian-bagian tuh ilmu faraid ada lagi ya. Ngaji ilmu faraid juga seumur hidup nggak bisa habis ya. Belum ilmu fikih, sama ilmu fikih juga. Ilmu fikih sebenarnya walaupun kayaknya enak, dalam dia ya. Iya, banyak orang menganggap ilmu nahwu katanya dalam. Ilmu nahwu enggak dalam, biasa aja ilmu nahwu mah. Kata ulama katanya kalau ilmu nahwu itu ibarat musang, ibarat apa, serigala, ibarat serigala dari kejauhan, begitu dideketin ternyata berbulu domba gitu. Jadi kadang-kadang orang kalau ngaji dengar ngaji pak nahwu berat nahwu, enggak, coba kalau dideketin pelan-pelan disamperin, oh kan kambing bukannya bukan serigala begitu. Beda ilmu fikih. Ilmu fikih lihat enak, tapi kalau mau dibahas wah dalam lagi, seumur hidup nggak tuntas ya. Fikih ya ubudiyah, apalagi fikih muamalah, ada yang jinayat, fikih lagi hudud, wah luas lagi tuh ya. Makanya ambillah ilmu yang penting-penting ya. Nah, ilmu yang penting-penting, yang inti-inti, seperti misalnya ilmu yang sunnah itu ya, mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan, itu ilmu sunnah ya. Yang apa itu iman, belajar tauhid ya, belajar tauhid dulu yang dalam, belajar tauhid yang mantap gitu, baru belajar fikih, baru belajar ya apa namanya ihsan, tasawuf gitu. Nah baru naik itu belajar tafsir, belajar hadis. Orang sekarang langsung tafsir aja, langsung hadis aja, tauhidnya nggak belajar, makanya salah makna ya. Maknanya keterkaitan sama tauhid lagi di tafsir misalnya, bahaya kan. Iya, misalnya ada kata-kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, itu kalau kita nggak ngaji tauhid bisa kufur kalau salah ngartiin yadullah fauqa aydihim misalnya ya, seperti itu. Nah, itu perlu juga ngaji usul dulu, tauhidnya dulu ya, ngaji sifat 20 baru ngaji tafsir. Kalau sekarang kadang-kadang ngaji tuh nggak ini ya, nggak apa namanya, nggak bertahap gitu, sehingga salah dalam ilmu agamanya. Kalau ilmunya salah ya agamanya juga jadi berantakan. Jadi makanya ulama-ulama dulu tuh ya, guru-guru kita zaman dulu ngaji yang pertama tauhid, yang fardu ain, ada tauhid, ngaji fikih, ngaji tasawuf gitu ya, sudah baru gitu misalnya. Kemudian dilanjutin di sini, wal ulama asnafun katsiro, ulama juga ya macam-macam banyaknya. Ada ulama hadis ya, ada ulama fikih, ada ulama tafsir, macam-macam. Karena memang ilmu itu nggak bisa diraup oleh satu orang ya. Iya, ada yang pakar hadis saja. Di orang fikih ngomong hadis aja dah, jangan ngomong fikih, ntar fikih ada orangnya gitu. Kemudian dikatakan wala maratib, ada pangkat-pangkatnya juga tuh ulama-ulama ya. Ada pangkatnya manazil sama ya. Iya, posisi derajat yang berbeda-beda. Fa'amal ulumud diniyah syar'iyyah, maka adapun ilmu-ilmu agama yang bangsa syar'iyyah, syarak ya. Syariat itu yang fardu, wajib, sunnah, itu hukum syara tuh, ilmu agama. Fayajibu mutakidan, maka wajib dengan wajib yang sangat mutakid, kuat ya, kokoh.
alla yuridal alim biha wal muta'allim laha bita'limiha wa ta'allumiha illa wajhallah wa dar akhirah. Jadi adapun ilmu agama maka wajib beneran nih, wajib yang sangat kokoh ya, yaitu bahwa jangan bermaksud si alim yang mengajar nih ataupun yang belajar si muta'alim lah kepada ilmu agama tadi dengan ya, mengajarkannya. Ta'lim itu mengajarkan, kalau ta'allum belajar gitu ya, kecuali dia ingin wajah Allah, mendapatkan ridho Allah. Sebab ridho Allah itu paling banyak ini di ta'allum ya, tafaqquh fiddin ya, memperdalam agama itu. Nah itu niatkan di saat kita ngaji ya, itu niat ya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala gitu. Yang diajarkan oleh imam ada tuh nawaitu ta'allum ya, wa ta'lim wal ifadah itu, wal istifadah ya, iya ya, al hath wal hath ya, ala sunnah ya, termasuk ya, iya gitu, ala mardatillah ya, mencari keridhaan wadar akhirah, dan juga mencari keselamatan negeri akhirat. Niatnya ya, belajar ilmu agama, belajarnya kayak ngajarinnya kayak itu, niatin itu negeri akhirat. Wajibu batal amal biha, dan wajib setelah dia belajar tuh atau ngajar diperkuat lagi mengamalkannya. Makanya kita kalau ngaji tuh niat amal biar dibantu Allah. Kalau kita harus punya tuh niat, cita-cita itu udah bagus nih hadir ngaji. Ada satu lagi yang harus kita niatin, apa? Niat al-amal, mengamalkannya. Wa nasruha, kemudian niat juga menyebarkannya. Sebarin ilmu agama. Ini sekarang punya medsos, ya, medsos jadiin menyebarkan berita-berita agama. Ini dakwah yang paling ya, sekarang yang paling tepat adalah dakwah lewat medsos. Apapun yang kita bisa sampaikan ilmu agama yang ada sanad dari guru-guru kita. Kemudian berdoa ilaiha, dan mengajak orang kepada beramal ya, mengamalkan ilmu liwajillah, untuk meraih ridho Allah wal akhirah, dan negeri akhirat. Wa qad wa'adallah, dan Allah berjanji ya, sungguh Allah berjanji alal qiyam bidzalika, di atas melaksanakan dengan itu ya apa namanya, amal ya, mengamalkan ilmu, ridhohu, akan ridho Allah. Allah berjanji ya orang yang belajar melaksanakan ilmu agama atau menyebarkannya dengan tujuan ridho Allah ya, wa sawabahu, dan pahala Allah al-azim, yang agung ya, wa tawa'ada, dan Allah pun mengancam ya, alatar kita meninggalkan itu amal atau taksir sembarangan, itu teledor di dalam mengamalkan ilmu, bisa khatihi, dengan murka Allah, wa adzab alim, dan azab yang sangat pedih. Alhamdulillah. Wa minal ulum laisa bidiniyin wala syar'iyyin bi hukmil asalah. Di antara ilmu-ilmu agama ada ilmu yang enggak ada kaitannya sama agama ya. Ilmu enggak ada kaitan sama agama, masalah ya bi hukmil asalah, hukum aslinya gitu. Hukum aslinya sih sebenarnya enggak ada keterkaitan sama agama ya, sama sekali. Mana tuh ilmu-ilmu yang seperti itu? Satu, ka'ulumul lughah, kayak belajar ilmu bahasa gitu. Kayak belajar nahwu sorof gitu kan, belajar nahwu sorof. Itu sebenarnya hukum asli sih nggak ada kaitannya sama agama gitu. Apalagi belajar bahasa Inggris, bahasa Arab aja, belajar bahasa Arab nggak ada keterkaitan sama agama ya. Ntar keterkaitan agamanya kalau udah belajar ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tauhid, baru tuh ada keterkaitannya gitu. Ini cuma alat aja, alat. Jadi kalau belajar alat jangan sampai habis umur di situ. Laginya nahwu mulu sama sorof, sampai aki-aki udah tutup masih nahwu sorof aja. Lah kapan ngaji ilmu fikihnya gitu ya, ilmu tasawufnya gitu, karena dia bukan tujuan, cuman alat gitu ya. Jadi belajarlah ilmu nahwu sorof yang kita bisa membantu memahami Quran hadis, karena itu tujuannya mengamalkan Quran hadis. Apalagi belajar ilmu hisab ya nggak ada hubungannya ya, kecuali ilmu hisab yang diarahkan untuk menentukan jadwal puasa ya, jadwal lebaran gitu ya. Atau lagi waktib, ilmu kedokteran, sama ilmu kedokteran juga nggak ada kaitannya sama hubungan agama, kecuali dengan dia meniatkan di saat dia memahami kedokteran membantu orang-orang lemah, orang-orang yang sakit, nolong orang, baru jadi ilmu ibadah. Tapi kalau belajar ilmu kedokteran sendiri nggak ada hubungannya dengan ilmu. Fa yajuzu an ta'lama hadhil ulum, tapi boleh ya, boleh. Maka boleh dia mempelajari ini ilmu-ilmu gitu. Ilmu apa? Ilmu bahasa, ilmu hisab, matematika misalnya, ilmu matematik atau ilmu kedokteran boleh di sini katakan.
Wa ta'allamu likazil umur ad-dunya wiyya al-mubahah, dan juga kamu mempelajarinya dengan maksud ya perkara-perkara duniawi, boleh ya ditujukan yang mubahah, yang boleh untuk meraih dunia. Bahwa dunia ini bisa diraih dengan ilmu kedokteran, dengan ilmu matematik, dengan ilmu hisab misalnya. Walau qasada al-alim biha wal muta'allim la amruddin, dan jikalau bermaksud orang yang mengajarkan ilmu-ilmu tadi itu, ilmu apa tadi? Ilmu bahasa ya. Bahasa, matematik, ilmu hisab misalnya, tujuannya ataupun muta'alim yang belajarnya ya akan belajar ilmu tadi perkara agama, wa dzalika bima yastawassul bid-din, dan itu memang di antara ilmu yang bisa bisa untuk menjadi tawassul, menjadi pelantara untuk memahami kepada agama ya, berbuat baik dalam agama kita itu. Atau billahi musta'anu alaihi kana fi dzalika sawabun azim, dan menjadi wasilah ya, terhubung dengan ilmu itu kepada agama dan bisa mengambil pertolongan ya dengan ilmu itu atas agama, kana fi dzalika sawabun azim, maka bagi dia dapat pahala besar ya, belajar ilmu kedokteran gitu. Dulu Syekh Yusri ya, Syekh Yusri itu gurunya Ustaz Mustaghfirin ya, dia kan ahli bedah, dokter ahli bedah. Begitu dia belajar agama sama Syekh ya Abdullah Al-Ghumari ya, itu belajar, dia tertarik langsung sama agama, dia langsung tinggalin tuh ilmu kedokteran ya, ilmu kedokteran dia langsung tinggalin, dia belajar fokus agama. Nah gurunya bilang jangan tinggalin, lanjutin ilmu agama. Di situ aku punya jatah ya, nolong orang, bantu. Makanya sampai sekarang beliau masih nanganin pasien-pasien ya, ntar ada jadwal ngajar kitab Bukhari, ngajar kitab fikih, ngajar. Nah itu orang yang hidupnya lengkap ya, ilmu kedokteran paham, ilmu agama juga paham. Ada orang yang seperti itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang seperti itu punya sawabun azim, pahala yang besar. Wa ajru min haitsu anil wasail hukmul maqasid, dan pahala ditinjau dari sisi bahwasanya wasilah juga punya pahala seperti hukum maqasid, hukum tujuan. Walaupun ya kelihatannya bukan ilmu agama, tapi kalau ditujuan, dijadikan tujuan untuk menolong orang, membantu orang ya, itu juga bisa masuk dalam kategori hukum agama gitu katanya. Wa amal ulama, adapun ulama fa afdaluhum wa indallah mazal mayyil ilma wa ya'malu bihi wa yu'allimu ibtigha wajhillah wal akhirah. Ulama ini paling afdolnya, ulama adalah paling tingginya mereka di sisi Allah, pangkat mereka orang yang belajar ilmu ya, ta'alam itu belajar ya, belajar ilmu ya, wayak lebih dan mengamalkan dengan ilmu, wa yu'allimuhu, dan dia mengajarkan ilmu itu dengan tujuan ibtigha wajhillah, mencari keridhaan Allah, wad akhirah, dan negeri akhirat. Itu ulama yang paling tinggi pangkatnya, mengajarnya ya, mengamalkannya, mengajarkan kepada orang lain, terbatas ya, niatnya hanya karena ridho Allah dan negeri akhirat. Min ghairi ayakun qasr dzalika, enggak punya lain maksud selain itu. Maksudnya itu aja. Ridho Allah sama ya pahala ya yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, itu aja tujuannya. Wala ghardan akhar, enggak punya maksud-maksud lain daripada akhirat dunia. Maksud-maksud dunia albatata sama sekali. Ulaika humul muflihun, mereka orang yang bahagia, al-faizun ya, yang berbahaya, yang menang ya, yang menang dengan mendapatkan ridho Allah, wa jiwari, dan orang yang dekat besok sama Allah, fi dari karamati, di negeri kemuliaan surga maksudnya ya. Wasairuna ala anbiya'i wa rasulih, dan orang-orang yang berjalan yang mereka di atas jalannya para nabi-nabi dan rasul-rasul. Al-warithuna, yang mendapatkan warisan mereka, lahum, bagi para rasul, alladzina qala, yang orang-orang mereka itu adalah orang-orang yang bersabda pada mereka Nabi sallallahu alaihi, al ulama'u warasatul anbiya, para ulama-ulama itu adalah bukan pewaris ya, ahli waris. Ulama-ulama itu adalah ahli warisnya para nabi-nabi. Mereka yang mendapatkan warisan nabi-nabi, yang nabi-nabi tidak mewariskan dirham, bukan dinar, tapi mewariskan ilmu kepada para alim ulama. Allah alam. Mudah-mudahan Allah kategorikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan al ulama warasatul anbiya. Cuman pangkatnya memang orang biasa benar-benar kayak warisan.
Pokoknya kan ada yang ngambil setengah, 1/8, 1/4, tergantung ya kedekatan mereka kepada orang yang meninggal itu, apa ayahnya, ibunya, seperti itu. Ada dapat 1/8, 1/4, setengah, kan begitu. Nah, begitu juga karena warasatul anbiya, ada yang dapat banyak, separuh, setengah, 1/4 gitu. Tergantung niat dan maksud tujuan mereka dalam menyebarkan ilmu. Makanya perbaharui terus niat kita, semata-mata mencari ridho Allah ya, semata-mata untuk mendapatkan pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat nanti. Terus perbaharui niat ya agar kita mendapatkan kemuliaan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabb.